pemerintah Kabupaten Halmahera, OPD, mulai dari Pak Sekda Halmahera Barat, senior dan kolega kami, Pak Syahril Rajak, dulu sama-sama. Ya, beliau tahu sejarah kita sama-sama. Serta seluruh OPD Kabupaten Halmahera Barat. Kolega kami juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku Utara. Sejak kemarin, tadi malam, hari ini bersama-sama dengan kami, Bapak Dr. Andus Samsudin Banyo MSI. Yang kami hormati dan kita sama-sama hormati Wakil Rektor 3 Pak Ajit Syawal, Direktur Pasca Sarjana, termasuk beliau ini Pak Said Hasan, hadir terus di forum-forum Pertides membantu kami di Kementerian Desa. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat. Nah, ini harus disebut Pak Bupati. Nah, gitu. Ketua SPTK Banaun yang kami hormati. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat se-Kabupaten Halmahera Barat yang cepat hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami muliakan. Teristimewa nih, pejuang-pejuang kita, para kepala desa se-Kabupaten Halmahera Barat. Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati ke-57 dan sekaligus Unhair Expo tahun 2021. Saya senang sekali Pak Ketua Panitia, Pak Tamrin, luar biasa bekerja. Kita berikan aplaus pada Ketua Panitia. Rangkaian kegiatan yang demikian panjang, diskusi secara regional dengan tema-tema yang betul-betul signifikan dengan pembangunan di negeri kita yang sangat kita cintai ini luar biasa. Dan seluruh jajaran panitia. Hari ini kita bicara tentang desa dan pedesaan. Pak Bupati, Pak Rektor dan Ibu Bapak sekalian, di Undang-Undang 6 kami mempertegas kembali mandat pesan desa adalah epicentrum baru. Cara pandang kita yang baru, new paradigm. Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat sentral kita kembali ke desa. Banyak sekali aturan, regulasi yang terbit, bahkan sejak kita merdeka. Mulai Undang-Undang nomor 1848, 3 tahun setelah kita merdeka. Undang-Undang nomor 1 tahun 67 di zaman awal-awal transisional Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru. Kemudian ada undang-undang yang cukup panjang kalau kita di jajaran birokrasi sangat hatam Pak Samsudin. Undang-Undang nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 79 yang mengatur tentang desa. Kemudian berubah terus di era reformasi, ada Undang nomor 32, 22, sekarang 23. Tapi yang lebih progresif mengatur tentang kewenangan desa itu di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Bahkan progresivitas yang diatur dalam Undang-Undang 6 tentang desa melampaui dari apa yang kita rasakan tadi. Jajaran pemerhati desa dan pemerintah ketika menerbitkan dan termasuk DPR RI menerbitkan undang-undang desa memikirkan jauh ke depan cara pandang kita yang baru tentang desa. Bapak Ibu sekalian, otoritas dan kewenangan diberikan kepada desa. Nah, pertanyaannya adalah harus kita ikuti dan kita cermati bahwa otoritas kewenangan yang diberikan kepada desa harus diikuti dengan kapasitas. Jadi cocok Sarasihan ini mengambil topik salah satunya adalah pembangunan desa dan pedesaan. Otoritas harus diikuti dengan peningkatan kapasitas. Maju dengan ilmu, kolaborasi, bangun negeri. Luar biasa Pak Rektor. Menjawab, menyahuti tantangan sebagaimana mandat yang ada dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Saat ini Bapak Ibu sekalian, desa kita ini di seluruh Indonesia dari Merauke hingga ke Sabang. Mohon maaf Bu Aisyah dan Bu Lina, saya tidak dan selalu lebih familiar bukan dari Sabang hingga Merauke, bukan, tapi dari Merauke hingga ke Sabang. Ya, karena pergeseran pertumbuhan ekonomi juga Pak Jokowi sekarang berpikir direfokusin seluruh kebijakan, anggaran, lokus
pertumbuhannya ada di kawasan timur Indonesia. Kita bangga kita punya Bapak Presiden Pak Jokowi saat ini. Tapi pertanyaan beliau adalah, ada dua hal. Ini masih ingat 2 minggu yang lalu saya dipesankan oleh Gus Menteri Desa Pak Abdul Halim, pesan Bapak Presiden, seluruh kebijakan pembangunan, hadirnya negara memberikan layanan kepada masyarakat, antara lain diukur pada 2 hal. Yang pertama, pembangunan itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama lapisan terbawah. Itu yang penting. Kita beruntung kita punya Pak Jokowi yang memikirkan sampai ke desa. Lapisan terbawah dari masyarakat kita harus betul-betul menikmati dari seluruh kebijakan pembangunan saat ini. Yang kedua, setelah dirasakan manfaatnya harus ada peningkatan, ada kapasitas yang terbangun, ada yang diberdayakan. Maka ini juga sejalan dengan pokok-pokok yang diatur dalam RPJM kita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024. Malam saya sudah sampaikan diskusi dengan Pak Samsudin. Yang pertama adalah perintah Bapak Presiden, kita harus terus mendukung upaya untuk kemandirian bangsa. Pertama, kita harus mandiri. Ya, tentu Pak Rektor benar, harus dengan ilmu. Di kitab suci manapun, di Kristen, di Islam, semua kita bicara ilmu. Kita harus mandiri, kita harus punya kemampuan untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi postur APBN kita misalnya, salah satunya instrumen, apalagi di COVID ini, spending yang paling diandalkan selama pandemi adalah belanja pemerintah. Posturnya APBN harus kita bisa mendorong proses kemandirian. Nah, ini harusnya inline, harusnya sejalan, sebangun dengan postur yang ada di APBD provinsi. Teman-teman, Pak Robinson Misi dan Pak Wakil, harusnya juga sejalan inline dengan postur di APBD kabupaten, kota, dan termasuk di dalamnya adalah APBD kita. Jadi dari negara, dari pimpinan, dari pucuk, dari pusat sampai ke desa harus sama. Bu Aisyah atau Bu Lina pernah belajar stunting di Peru. Bicara stunting dari Presiden Peru sampai rakyat bicara sama tentang stunting, bagaimana penanganannya. Sama. Tidak ada yang beda antara Presiden bicara dengan Bupati bicara. Dengan Kepala Desa bicara. Karena kita satu, fokus. Mudah-mudahan di Halmahera Barat begitu. Di Maluku Utara begitu. Gubernur bicara harus sama dengan Bupati bicara dan harus sejalan juga dengan apa yang camat dan Kepala Desa bicara. Kemudian disokong oleh mitra-mitra kita, Forkopimda, dan yang paling penting adalah dunia perguruan tinggi. Sekolah kita harus masuk. Semuanya apa? Kita bangun kemandirian. Nah, nanti isu yang kita bicara nanti dalam program pemberdayaan, pembangunan dan seterusnya, kita bicara ketahanan pangan misalnya. Apa kita bicara ketahanan pangan? Kita bicara lumbung pangan. Ketahanan pangan yang kedua kita bicara adalah food estate. Nah, ini sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, ada program Ibu Aisyah dengan food estate. Bagian dari kita mendorong secara terus-menerus dan secara masif untuk ketahanan pangan di negeri kita ini. Kemudian yang berikut kita bicara promosi terhadap pangan lokal. Jadi kalau orang di sini tak biasa, maaf saya di sini juga sama. Tak biasa makan sagu, makan milu, makan jagung. Ya. Jangan kemudian kita secara serta-merta mengkonversi itu ke makanan yang lain. Kita harus mengandalkan dan mempromosikan pangan lokal. 3 hal, mendukung ketahanan pangan, ada lumbung pangan, ada kebijakan kita untuk terus-menerus mendukung melewat lumbung pangan. Badan usaha milik desa bisa ikut di dalamnya. Food estate, nah, sekarang dimulai dengan di Kalimantan dan di beberapa titik, dimulai bekerja dengan TNI Polri. Hari ini juga Pak Kapolda bicara tentang desa tangguh pangan di Payo. Dan kita bicara promosi pangan lokal. Di Papua, total ada 6 juta hektar pohon sagu di Indonesia. Hasil kajian dari Institut Pertanian Bogor, 6 juta hektar.
5 juta hektar itu ada di Papua dan Papua Barat. 5 juta hektar. 1 hektar sagu menghasilkan 100 rumpun pohon sagu. 1 hektar. 100 rumpun itu, masing-masing rumpun ada 7 pohon sagu. Bapak Ibu sekalian, 1 pohon sagu menghasilkan 200 sampai 300 kilogram tepung sagu. Kalikan saja. 200-300 kilogram 1 pohon sagu kali 7 kali 100 kali 5 juta hektar. Berapa banyak? Bermiliaran. Kenapa kita masih import pangan? Indonesia, mohon izin, panas orang dapat setiap hari, sepanjang tahun panas. Iklim tropis, hujan juga. Asal kita tetap taat beribadah, regulasi yang cukup mewah, bahkan diikuti dengan anggaran yang afirmasinya luar biasa ke daerah, termasuk kita di kawasan timur Indonesia. Mendorong secara terus-menerus kemandirian bangsa. Kemandirian tidak cukup. Harus perintah Bapak Presiden, kita memastikan adanya rasa keadilan di masyarakat. Kemandirian harus diikuti dengan kita memberikan rasa adil kepada masyarakat. Izin Bapak Bupati, seluruh kebijakan harus kita dukung di sana. Tidak ada satupun rakyat kita yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Semuanya merata. Meskipun dalam pandangan dan tafsiran tertentu, diksi tentang adil itu macam-macam. Nah, saya kira Pak Bupati, pimpinan DPRD memimpin kita pada wilayah yang kita saat ini diberikan mandat untuk sama-sama bekerja untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai bagian dari perintah konstitusi kita, alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. No one left behind. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya harus merasa. Tapi menurut Bapak Presiden, kemandirian tidak cukup. Rasa adil pun tidak cukup. Harus yang ketiga. Dan ini tergambar dalam RPJMD. Adanya keberlanjutan. Sustainability. Sustain. Karena kita bekerja hari ini untuk generasi kita. Adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita. Di masa yang akan datang. Maka kemudian dalam SDGs. Kita bicara ada di Kementerian Desa ada platform baru diadopsi dari komitmen global. Ada 182 negara yang berkomitmen mulai 2015 sampai 2030 untuk pencapaian SDGs, Sustainability Development Goals, sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, SDGs-nya isi ada 17 komitmen. Kita anti kelaparan, anti kemiskinan, desa yang berdaya, kesetaraan perempuan, gender, desa yang inklusif, tidak bicara dari mana ngana, siapa kita, atau lagi orang di sebelah air apalagi. Kita bicara dalam satu rumpun. Kita punya kesamaan, posisi, hak dan kewajiban yang sama. Tidak memandang dari mana asal usul agama, ras dan antar golongan. Tidak benarnya tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mohon izin kita kemudian anti terhadap upaya-upaya provokasi, bahkan tindakan-tindakan anarkisme, radikalisme, terorisme yang ingin meluluhlantakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi nanti, dan kita jamin di sini di Maluku Utara, mohon izin Bu Lina, saya sebagai putra daerah ini, kita mengharamkan adanya terorisme, radikalisme sampai masih di Maluku Utara. Sama orang Maluku Utara, orang Ternate, orang Makian, orang Tidore, orang Jelo, semua sama kita, satu rumpun. Asal kita sama. Sangat multikulturalisme. Itu kekayaan. Kita bangga, kita Maluku Kiraha. Negerinya 4 kerajaan. Bahkan ada yang bilang sebenarnya 5 bukan 4. Tapi nilai-nilai keanekaragaman yang harus kita jaga. Penting. Nah, Sustainable Development Goals mengantarkan kita. Itu kemudian oleh Bapak Presiden diterbitkan Perpres
nomor 59 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ada 17. Kenapa ini penting dan relevan? Terutama kita di pembangunan desa, di kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, karena sampai dengan tahun 2019, bahkan di 2020, peringkat Indonesia dalam pelaksanaan SDGs kalah dengan negara-negara ASEAN. Malaysia urutan ke-87, Filipina bahkan yang PDB-nya di bawah kita, itu urutan ke-75, bahkan Vietnam urutan di 54, Indonesia urutannya 102. Selalu Indonesia tertinggal. Maka ini sangat relevan kemudian kita bicara pencapaian SDGs, karena nanti berakhir di tahun 2030. Mudah-mudahan ada kelanjutannya. Apa kalau dulu MDGs, SDGs, apalagi nih? Peringkat masih 102. Nah, karena itu maka Gus Menteri kita, Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kemudian ingin mentransformasikan komitmen global itu dan mandat Perpres 59 2017 ke level yang lebih bawah, yang lebih implementatif kepada level mikro di desa. Nah, kemudian beliau tambahkan satu dalam platform SDGs ini menjadi SDGs desa. Ada yang bilang SDGs, boleh, tidak apa-apa. Yang penting maknanya sama begitu. Mau SDGs, SDGs ya sama. Kemarin saya ditelepon teman dari Sulawesi Utara, Pak Samsudin, kebetulan adalah tenaga ahli, mohon maaf. Dia bilang, Pak Sekjen, di sini tidak ada anggaran SDGs. Saya bilang SDGs apa nih? Saya kira SGM atau apa. Itu yang development, SDGs. Tapi tidak apa-apa. Karena kita mau, yang mudah-mudahan TA di Halmahera Barat tidak begitu kan. Sustainable Development Goals. Nah, Pak Menteri menambah satu yang namanya SDGs desa dengan menambahkan epicentrum dalam SDGs itu adalah kelembagaan sosial dan budaya desa yang adaptif. Artinya ada tumpuan pembangunan desa dan pedesaan harusnya mengakar kepada identitas kultural desa. Kearifan-kearifan, nilai-nilai lokal yang ada di desa. Kita bisa membangun apa saja. Modernisasi, globalisasi, apa saja di era yang sangat disruptif ini, bingung orang dengan disrupsi yang begitu kencang, masuk ke pelosok-pelosok desa. Ini ada Pak Odi, Pak Dia, Kebiansa dari itu. Tadi kita sudah diskusi di ruang Pak Bupati, banyak pengaruh yang masuk. Tapi jangan lupa kita tegak berdiri atas nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang kita miliki. Local gene. Maka muncul 18 pencapaian SDGs desa. Desa anti kemiskinan, anti kelaparan, dan seterusnya. Ini harus kita gaungkan terus. Nah, oleh sebab itu dengan platform ini kami mohon dengan hormat kepada Pak Bupati sebagai pimpinan daerah, level tertinggi di daerah, mudah-mudahan bekerja dengan kita sama-sama di Kementerian Desa untuk terus mendorong pencapaian SDGs desa kita ini. Karena apa, Ibu Bapak sekalian, Pak Rektor, dalam kajian di Sekretariat Nasional SDGs, kalau desa-desa kita bekerja untuk pencapaian 18 tujuan ini, 18 goals ini, dia akan berkontribusi terhadap 74% pencapaian SDGs nasional. Karena basis kita di desa, epicentrum kita di desa, kita punya norma, punya undang-undang desa, semua ke sana, afirmasi juga masuk ke desa. Tahun ini ada 72 triliun untuk kita punya afirmasi, dana langsung dari APBN masuk ke rekening kas desa melalui kabupaten, makanya ada surat kuasa dan seterusnya, 72 triliun. Di Maluku Utara ada 1063 desa. Hari ini juga saya mohon izin Bapak Bupati Haltim maupun Bupati Halbar, kita juga harus bicara tentang afirmasi spending kita di dana desa ini yang harus segera dimanfaatkan. Nah, karena itu saya dapat informasi, Pak Bupati mohon izin, sebelum kami terbang ke Maluku Utara, data di kami ini nih, Ibu Dirjen ini koordinator semua, Maluku Utara, Halmahera Barat itu masih 0 penyerapan. Tapi begitu sampai di kantor Bupati, hari ini Ibu Ona bilang sudah ada 9 desa yang siap cair karena sudah ada di KPPN. Nah, alhamdulillah ada, puji Tuhan. Nah, mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa cair Pak Bupati. Begitu juga di Haltim. Karena ini kita bergantung. Mohon izin, saat ini kita di tengah
Dua situasi yang sangat sulit, menyelamatkan nyawa manusia, dan satu sisi kita harus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Maka di Satgas PEN sekarang jadi satu, kemudian jadi dikoordinir langsung oleh Menko Perekonomian, Satgas Pemulihan Penanganan COVID dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan dan pemanfaatan dana desa dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang masuk ke desa. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharapkan di Dies Natalis ke-57 Universitas Hairun Ternate sebagai bentuk kolaborasi kita selenggarakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan kami dengar banyak sekali agenda itu bagian dari ikhtiar kita bersama untuk bisa melaksanakan mandat dan perintah. Pembangunan desa adalah bagian dari kerja-kerja kita memuliakan desa kita, kerja mengabdi desa, kerja untuk membangun. Karena Indonesia, mohon izin, desa ini adalah fondasi. Tidak salah, epicentrum digeser ke desa. Dan di desa kita bicara ada 87% basis desa Indonesia adalah pertanian. Lebih masuk lagi ke sektor pertanian. Hidup masyarakat kita di 87% desa kita adalah pertanian. Kita harus melakukan upaya kebijakan kita merestorasi kebijakan kita pada pertanian, karena bangun pertanian bagian dari pembangunan desa lewat satu kebijakan untuk negara kesejahteraan, politik kesejahteraan untuk kemajuan bangsa. Mudah-mudahan ini terus kita lihat. Saya bersyukur pemerintah saat ini konsen dengan pertumbuhan yang ada di masyarakat kita, maka setiap saat rapat itu berkali-kali tiap minggu. Ini Ibu Dirjen sudah was-was karena kita harus balik Ternate jam 6 harus ikut rapat dengan beberapa menteri terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, harapan ini Bu Dirjen nanti kita sampaikan hasil serasehan di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat, ada komitmen yang kuat kita semua untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang mulainya dari desa. Ini penting. Bali ditambahkan 3 provinsi jadi 10, tambah 15, sekarang ada 20 provinsi yang masuk dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, PPKM mikro. Ada larangan mudik lebaran. Orang sudah biasa juga nih. Libur ada tanggal merah di hari Jumat, Sabtu, apa segala macam itu tidak dilarang untuk bisa bepergian. Karena apa? Semata-mata kita menjaga jangan sampai COVID ini ada transmisi baru sehingga angka infeksi kena COVID itu naik. Tapi satu sisi Presiden ini diperintah untuk menjaga pemulihan ekonomi, maka gerakan ekonomi. Kami bersyukur di Maluku Utara ini pakai masker ya kadang-kadang orang gantung saja begitu, karena orang Maluku Utara ini sakti-sakti semua. Jadi Ibu Dirjen bilang di Maluku Utara tidak ada COVID ya. Saya bilang betul, di Maluku Utara apalagi di Halbar COVID tidak ada, karena COVID takut dengan orang-orang di Halmahera Barat begitu. Saya bilang di saya bertemang bercanda buku sedu, kalau orang ini buku dapat dengan setan, dengan Pontianak, mohon maaf, orang membaca Bu Dirjen jampi-jampi. Ya, kalau kita di Jawa jampi-jampi, kita ketemu setan kita jampi-jampi. Nah, tapi kalau saya setan ketemu saya, setan yang jampi-jampi begitu kan. Nah, jadi kalau COVID kena gitu, COVID takut. Mudah-mudahan begitu. Nah, kita tentunya kalau COVID takut ya protokol kesehatan dijaga. Nah, ini kita alhamdulillah masuk ada cuci tangan, pakai masker. Pertumbuhan ekonomi kita bisa balik dari yang tadi minus, Presiden bilang 0%, 0 saja naik positif. Alhamdulillah, puji Tuhan, naik terus. Momentum ini orang jaga. Luar biasa tugas dan kerja dari pemerintah saat ini menjaga itu semua. Nah, makanya di tengah usahanya pemerintah menjaga itu, kemudian ada yang coba-coba geser dan seterusnya, kesian aparat TNI dan Polri. Isu-isu radikalisme dan seterusnya itu menjadi bagian yang harus orang tinggalkan, apalagi diwacanakan. Mudah-mudahan di Maluku Utara bisa tenang, damai, untuk kita terus membangun negeri yang kita cintai ini. Paling tidak di bagian terakhir apa yang mau kami sampaikan, ada 4 isu strategis dalam pembangunan desa yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Jadi di desa Presiden perintah kita inventarisasi mana daerah-daerah yang minus dan surplus pangan. Ada perlakuan dan intervensi yang berbeda. Pastikan oleh Presiden diperintahkan kepala daerah harus mampu menginventarisasi
daerah-daerah mana yang minus dan surplus pangan. Dan cara kita bagaimana mendorong ketahanan pangan. Di transmigrasi ada perubahan cara pandang kita dalam pembangunan transmigrasi. Ini ada Ibu Aisyah. Transmigrasi bukan hanya memindahkan orang dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang jarang penduduknya. Itu transmigrasi di masa lalu ya pasti gitu ya Bu Aisyah. Tapi sekarang ini transmigrasi itu sebetulnya mendorong ke arah ketahanan pangan masyarakat. Sepertinya di Amazon ya, saya belum ke Amazon tapi ditawarkan oleh Pak Siswono, nanti bertemu dengan Pak Menteri. Di sekitar Amazon itu dipindahkan orang dari mana-mana tempat, pindah di sekitar sungai Amazon, itu pindah penduduk. Bukan hanya geser orang, tapi juga geser teknologi, geser pendampingan, investasi juga masuk. Pasarnya juga diberikan akses pada orang di sekitar. Dan ini masih, jadi sebetulnya pembangunan transmigrasi dalam paradigma baru adalah pembangunan ketahanan pangan yang berskala masif. Geser penduduk, geser teknologi, share knowledge, geser pasar, industri kalau bisa bangkit. Jadi Ibu Aisyah punya pekerjaan berat nih, transmigrasi, food estate dan seterusnya. Ada lahan-lahan yang kosong, geser orang, tapi sekaligus kita bangun ketahanan pangan setempat. Nah ini isu kami di Kementerian Desa. Nah, maka Ibu Lina ini bicara tentang promosi, tentang investasi. Pulang dari Ternate ini Ibu Lina sudah ada agenda dengan Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kita ada BKPM Des, ada wacananya. Nah nanti instrumennya utamanya adalah Badan Usaha Milik Desa. Sudah benar ada Pak Direktur di Bakti, Kominfo ini datang. Karena nanti kita harus bicara pada isu yang kedua adalah isu digitalisasi. Landscape, ekosistem kita saat ini mau tidak mau kita harus bicara digitalisasi. Permanennya kemiskinan karena ada supply chain yang tidak fair, tidak adil. Orang Maluku Utara jual produk hasil sendiri murah, tapi ingin mendapatkan kebutuhan masyarakat Maluku Utara mahal. Ada gap, ingin diperbaiki. Salah satunya instrumen kita perbaiki lewat digitalisasi, promosi, produksi dan seterusnya digital. Meskipun Gus Menteri masih menjaga supaya kohesi sosial tetap terpelihara, untuk urusan ekonomi, produksi, investasi boleh digital. Tapi kalau urusan bikin KTP, surat nikah, surat kematian datang di kantor desa supaya ada tatap muka. Jangan sampai turun secara buku dapur lagi, tahu di mana segala macam, semua digital. Akhirnya ada yang longgar dalam ketahanan sosial kita. Nah ini kearifan lokal terus mesti jaga. Jadi sampai sini Gus Menteri bilang untuk urusan ekonomi digital. BUMDes harus jadi pelopor. Nanti sebentar dibicarakan di tempat ini, saya mohon maaf bicara tentang digitalisasi. Pak Direktur Kominfo ini, Bakti ini, ada contoh Pak Irman ada di sini bicara tentang Pancamandala di Kabupaten Tasikmalaya. Ini ada program digitalisasi yang luar biasa. Ibu Lina juga mau cerita microsite dengan Exxon, ada Pertasop dan seterusnya. Tapi mungkin kita tidak cukup waktu ya kita bicara itu untuk bangun ini karena banyak sekali. Jadi sebenarnya ini afirmasi sudah demikian banyak diberikan kepada kita. Ada tanda kutip kemewahan regulasi, norma yang diatur, anggaran diberikan, potensi kita punya. Terus kenapa kita masih begini? Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang keliru. Makanya kami di Pertides minta ada masukan dari perguruan tinggi, bantu. Izin Pak Rektor, saya mau menyampaikan, sebetulnya 2 minggu yang lalu Universitas Negeri Gorontalo, di sana sudah ada kerja sama utara-utara. Ada Sengeta Laut, ada Gorontalo, ada Bola Mongondo dari bagian Sulawesi Utara juga, dan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bicara tentang pengembangan pembangunan yang ada di Teluk Tumini. Saya bilang kalau utara-utara, Maluku Utara juga masuk. Nah jadi Pak Rektor nanti diundang Pak Rektor. Sesudah lebaran kami mengandaikan ada kerjasama, kita bicara simposium regional. Ini Pak Ketua Panitia nanti dijajaki, Pak Tamrin. Dijajaki dengan teman-teman di Universitas Gorontalo. Ada Pak Edward, Pak kenal Pak Profesor, Pak Rektor Unhair akan kenal Pak Profesor Edward, temannya Bu Lina itu di Universitas Negeri Gorontalo. Kita bicara tentang pembangunan regional untuk bukan hanya utara-utara yang ada di Teluk Tumini, tapi kita di Maluku Utara karena ada kesamaan
kesamaan wilayah, kita punya potensi yang sama, masyarakat secara kultur juga dekat kita dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, itu dekat. Jadi saya minta diperluas dan Menteri setuju. Habis Lebaran kita bicara, ada kontribusi perguruan tinggi untuk bisa membantu desa-desa kita. Karena tadi kita ingin mendorong otoritas yang harus diimbangi dengan kapasitas desa. Sudah benar kerjanya Pak Profesor Hussein Alting, Rektor Unahed kita, tebar kampus, bicara pengembangan kampus di luar Ternate, bicara di Jelolo dengan keterbatasan itu membuka akses untuk penerima beasiswa dan lain sebagainya, KKN tematik, itu bagian dari kerja-kerja kita untuk terus mendorong akselerasi dari pembangunan yang ada di masing-masing daerah. Ini harus kita tangkap Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bicara kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, kita bicara yang kedua digitalisasi, yang ketiga kita bicara badan usaha milik desa. Ini yang ketiga, ada Ibu Lina di sini. Badan usaha milik desa yang ada di desa Bapak Ibu sekalian, tolong lapor-lapor ke Pak Bupati mana yang perlu dorong untuk dikembangkan. Usaha inti, core usahanya apa gitu. Jangan terlalu banyak karena anggaran terbatas, pilih salah satu lah yang fokus, yang punya prospek untuk dikembangkan. Sehingga BUMDes sekarang, alhamdulillah puji Tuhan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, direvisi secara terbatas Undang-Undang Desa, BUMDes yang dulu jenis kelaminnya tidak tahu, badan usaha, badan hukum, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja kami di badan legislasi, dorong terus, akhirnya BUMDes punya posisi yang kuat sebagai badan hukum. Karena dulu belum badan hukum BUMDes, positioning dari BUMDes sangat mengambang, ada ekspansi usaha, kepemilikan saham, kemudian BUMDes ingin bekerja sama dengan korporasi nasional termasuk perbankan, ada hambatan. Tanya BUMDes ini badan apa nih? Nah, itu dia jelas. Undang-undang desa tidak secara tegas mengatur posisi BUMDes. Satu sisi di penjelasan Undang-Undang 6 sebagai badan usaha, tapi ada kemungkinan menjadi badan hukum tergantung. Tidak. Undang-Undang Cipta Kerja dalam skema Omnibus Law dipertegas BUMDes adalah badan hukum. Setara dan merupakan entitas baru yang sama dengan PT maupun koperasi. Pun mengajarkan kita doktrin Kristen yang saya selalu bilang di mana-mana di Nahdlatul Ulama. Ibarat kita membangun rumah, semakin ke atas mestinya kita satu. Lihat mafana rumah, menuju tiang raja, menuju ke atas kita satu. Maka Gus Dur bilang, jangan kau bela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Yang dibela adalah manusia dan kemanusiaan, humanisme yang kamu harus bela. Karena yang miskin bukan orang Islam saja, yang miskin juga orang Kristen. Yang sakit bukan hanya orang Islam, tapi yang sakit juga orang Kristen. Semua sakit. Maka kita kerja-kerja kemanusiaan menuju ke atas. Harus satu. Marimoi moni futuru. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.